Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Pratama dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 2B Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan asesmen tengah semester pada mata kuliah pemrograman basis data. Baik, kita akan masuk ke soal yang pertama, yaitu di sini terdapat faktur pembelian barang. Lalu perintah yang diminta adalah buatlah bentuk tabel tidak normal atau unormalized form dari dokumen di atas. Baik, ini adalah bentuk dari tabel yang tidak normal atau unormalized form. Pada dokumen faktur di atas masih terdapat pengulangan data barang dalam satu transaksi sehingga belum memenuhi aturan normalisasi. Ini adalah bentuk dari tabel tidak normal, yaitu ada nomor faktur, tanggal, kode supplier, nama supplier, jatuh tempo, kode barang, nama barang, QTY, harga, dan juga jumlah. Namun di sini masih ada yang salah, yaitu pada nama barang masih terdapat dua nilai pada satu kolom, dan juga di harga dan juga di jumlah terdapat hal yang sama. Baik, kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Oke, ini adalah proses normalisasi. Yang pertama yaitu first normal form atau 1NF. Untuk syarat dari 1NF sendiri yaitu setiap kolom bernilai 1, setiap kolom memiliki tipe data yang sama, setiap kolom memiliki nama yang unik, tidak ada tapel atau baris yang identik, lalu setiap tapel atau baris bisa dilakukan order. Pada tabel UNF masih terdapat atribut yang memiliki lebih dari satu nilai dalam satu kolom, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada kode barang, pada nama barang, lalu pada QTY, harga, dan jumlah. Karena itu data harus dipecah menjadi satu baris untuk setiap barang. Ini adalah hasil dari normalisasi 1NF, yaitu ada tabel faktur pembelian. Di sini sudah tertera bahwa dalam satu kolom hanya terdapat satu nilai. Baik, kita akan masuk ke second normal form atau 2NF. Untuk syarat dari 2NF sendiri yaitu tabel sudah dalam normalisasi pertama atau 1NF, lalu membuang partial dependency, dan yang terakhir yaitu menormalkan data yang tidak konsisten. Pada tabel 1NF masih terdapat ketergantungan parsial, diantaranya yaitu nama supplier bergantung pada kode supplier, dan nama barang dan harga tergantung pada kode barang. Artinya atribut tersebut tidak bergantung penuh pada primary key gabungan, karena itu tabel harus dipisahkan. Untuk hasil dari 2NF sendiri yaitu yang pertama ada tabel supplier yang berisi ID, kode supplier, dan juga nama supplier. Yang kedua ada tabel barang yaitu ID, kode barang, nama barang, dan juga harga. Lalu yang ketiga ada tabel faktur yang berisi ID, nomor faktur, tanggal, ID supplier, dan juga jatuh tempo. Untuk yang terakhir yaitu tabel detail faktur berisi tentang ID, ID faktur, ID barang, QTY, dan juga jumlah. Untuk ID faktur diambil dari tabel faktur, lalu ID barang diambil dari tabel barang. Yang ketiga yaitu 3NF. Untuk syarat dari 3NF yaitu tabel sudah dalam normalisasi kedua, lalu membuang transitive dependency. Pada tahap 2NF, nama supplier sudah dipisahkan menjadi tabel supplier, lalu nama barang dan harga sudah dipisahkan ke tabel barang, sehingga tidak ada atribut non-key yang bergantung pada non-key lainnya. Semua atribut bergantung pada primary key, maka tabel sudah memenuhi bentuk 3NF. Baik, untuk perintah selanjutnya yaitu lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Di sini saya sudah membuat kode SQL, jadi saya tinggal copy paste saja. SQL create database pembelian barang. Ini untuk membuat database. Lalu di sini harus muncul
Lalu kita akan membuat table supplier, yaitu dengan perintah create table supplier id ent auto increment primary key, lalu kode supplier yaitu nilainya varchar 10 dan nama supplier yaitu varchar 50. Yang kedua yaitu membuat table barang, masih sama dengan yang sebelumnya, create table barang id ent auto increment primary key, kode barang varchar 10, nama barang varchar 50, lalu harganya yaitu ent. Menggunakan ent karena dia berupa angka isinya. Lalu yang ketiga yaitu membuat table faktur. Oh ya, di sini pada table faktur menggunakan foreign key yaitu dari id supplier. Ini kode reference ini mengambil id dari table supplier. Lalu kita akan membuat table detail faktur. Dan di sini terdapat dua foreign key yaitu id faktur yang diambil dari referensi id pada table faktur. Lalu yang foreign key kedua yaitu id barang, yaitu diambil dari table barang. Selanjutnya tunjukkan relasi table dari hasil proses normalisasi yang diperoleh. Kita masuk ke desain. Jadi pada tabel detail faktur mengambil id barang yang berasal dari tabel barang, lalu dia juga mengambil id faktur yang berasal dari tabel faktur. Lalu pada tabel faktur terdapat id supplier yang diambil dari tabel supplier. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya juga sudah membuat kode SQL untuk operasi TDL dan TML. Untuk yang pertama yaitu menunjukkan tables. Di sini saya sudah menggunakan database pembelian barang, jadi tabel yang ditunjukkan adalah tabel yang ada di pembelian barang. Untuk tabel yang pertama yaitu barang, detail faktur, dan juga supplier. Ini untuk melihat seluruh struktur tabel kita menggunakan dash. Di sini sudah muncul untuk deskripsi dari table supplier yaitu id ent, kode supplier varchar 10, nama supplier varchar 50. Untuk nulnya itu yes. Lalu untuk table barang id-nya int, kode barang varchar 10, nama barang varchar 50, dan harga yaitu int. Untuk table faktur, untuk id-nya int, key-nya itu primary key, no faktur yaitu int, tanggal yaitu date, id supplier yaitu int, ini multi value ya. Lalu jatuh tempo yaitu date. Yang terakhir yaitu detail faktur, yaitu ada id yang bernilai int primary key, id faktur bernilai int yaitu multi value, id barang bernilai int yaitu multi value, lalu qty yaitu int, lalu jumlah yaitu int. Oke, baik. Ini adalah kode SQL untuk mengubah nama kolom. Jadi kita menggunakan alter table, change, harga, dan ini adalah kata yang ingin kita ubah, yaitu saya ingin mengubah harga menjadi harga barang. Oke, sudah berhasil diubah. Kita akan lihat di barang, dan di sini sudah menjadi harga barang. Baik, selanjutnya untuk menambah kolom kita masih menggunakan alter table supplier, add
alamat varchar 100. Ini akan menambahkan kolom baru yang bernama alamat di tabel supplier. Ini sudah ada muncul. Lalu kita akan masuk ke DML atau Data Manipulation Language. Hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu insert data supplier. Kita menggunakan perintah insert into supplier, buka kurung kode supplier, nama supplier, lalu alamat. Untuk values-nya itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Baik, sudah masuk. Selanjutnya itu insert data barang. Lalu insert data facture. Oke, sudah berhasil. Lalu yang terakhir yaitu insert data dari detail facture. Oke, sudah. Untuk menampilkan seluruh data dari supplier, kita hanya perlu menggunakan select from supplier. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, di sini sudah muncul semuanya. Ini sudah kita input. Coba kita ubah di sini untuk lihat seluruh isi dari tabel barang. Terus di sini juga sudah muncul. Lalu facture. Di sini juga sudah muncul. Lalu yang terakhir detail facture. Oke, yang di sini juga sudah muncul. Baik, hal yang perlu kita lakukan selanjutnya itu untuk update data, kita menggunakan perintah update. Kita menggunakan perintah update barang. Kita menggunakan set untuk mengatur harga yang ada di tabel harga barang. Lalu kita menggunakan where, yaitu ini adalah kode barang yang ingin kita ubah, yaitu M01. Oke. Nah, sudah. Kita langsung bisa lihat ke tabel barang M01, harga barangnya sudah berubah. Oke, selanjutnya itu untuk delete data, kita menggunakan perintah delete from detail facture where ID sama dengan 5, yang artinya kita akan menghapus data pada detail facture yang dimana ID-nya yaitu 5. Oke, compile. Bisa kita lihat di detail facture bahwa untuk ID yang kelima sudah tidak ada. Oke, untuk perintah yang selanjutnya yaitu join untuk menampilkan data lengkap facture. Ini kita menggunakan perintah select untuk memanggil semua kebutuhan yang kita perlukan from detail facture, lalu join facture, lalu ada join supplier dan juga join barang. Kita jalankan. Baik, di sini sudah muncul datanya, yaitu ada nomor facture, nama supplier, nama barang, QTY, lalu jumlah. Oke, kita akan masuk ke nomor 2, yaitu membuat database dengan nama db_ats_proxml. Oke,
buat, seharusnya sudah muncul di DB. Nah, ini dia. Oke, lalu buatlah tabel dengan nama pegawai yang memiliki field sebagai berikut. Structure, create new table, ID identify. Sepertinya saya harus menggunakan kode SQL saja karena terjadi error. Oke, sudah berhasil dibuat. Di sini ada ID, nama, alamat, dan juga gaji. Lalu pertanyaan selanjutnya kita harus memasukkan seluruh data-data berikut ini. Sudah saya buat juga. Langsung kita cek saja. Untuk seluruh datanya sudah berhasil masuk semua. Lalu perintah selanjutnya yaitu hapuslah record dengan ID 100. SQL delete from pegawai where ID sama dengan 100. Kita pakai tutup kurung. Kita langsung jalankan. Kalau ada konfirmasi, do you really want to execute delete from pegawai where ID sama dengan 100? Oke, sini sudah berhasil dijalankan. Otomatis pada tabel pegawai sudah tidak ada lagi data dengan ID 100. Untuk perintah selanjutnya, update untuk ID 101 dan 102 sebagai berikut. Akan mengupdate buat juga untuk update data ID code 101 dan 102. Pegawai, set nama menjadi Oke, kita akan update pegawai, set nama menjadi Naila, alamat menjadi Surabaya, gaji menjadi 10.000, where ID sama dengan 101. Lalu update pegawai, set nama menjadi Raffi, alamatnya menjadi Semarang, lalu gajinya 1.400, where ID sama dengan 102. Kita tinggal oke saja. Oke. Lalu kita bisa cek di bagian sini. Ini ya, untuk Raffi dan juga Naila sudah terupdate datanya. Oke, untuk selanjutnya lakukan perintah SQL berikut untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Kita menggunakan select from pegawai. Lalu kita tutup. Oke, di sini sudah muncul semuanya. Lalu kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kita akan menggunakan perintah select nama sama gaji from pegawai. Oke, di sini bisa langsung kita run. Oke, di sini sudah muncul nama dan juga gaji dari seluruh pegawai. Oke, selanjutnya menampilkan nama dan alamat dengan nama awalan huruf F. Oke, perintah yang akan kita gunakan yaitu select
lihat lagi nama, lalu alamat, from, pegawai, where, nama, like. Kita menggunakan like karena kita ingin mencari nama dengan nama huruf awalan F, lalu menggunakan persen, tutup kurung, lalu tutup lagi. Oke, di sini sudah muncul untuk nama yang tersedia dengan inisial F, yaitu Fikri dan juga Faris. Oke, yang selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama dan alamat dengan nama akhiran N. Oke, baik. Select nama, alamat, from, pegawai, where, nama, like. Lagi-lagi kita menggunakan like, karena kita ingin mencari nama dengan akhiran N, kita meletakkan nilai persen ini di depan. Oke, di sini sudah muncul, yaitu ada Ivan, lalu Zakiuddin. Oke, lalu kita diminta untuk menampilkan nama dan gaji dengan gaji di atas 1.500. Oke, berarti kita menggunakan select nama, gaji, from pegawai, where, gaji lebih besar dari 1.500. Oke. Nah, di sini sudah muncul nama-nama yang gajinya sudah lebih dari 1.500, yaitu ada Faris, Sigit, Ivan, dan juga Zakiuddin. Oke. Lalu kita diminta untuk menampilkan nama, alamat, dan gaji dengan gaji di atas 1.300 dan beralamat di Surabaya. Baik. Kita menggunakan select lagi, nama, alamat, gaji seperti yang sudah diminta, from, pegawai, where, gaji lebih besar dari 1.300, dan kita menggunakan perintah N, alamat sama dengan Surabaya. Oke, sini kita bisa jalankan. Di sini sudah muncul datanya, itu ada nama Sigit dan Zakiuddin, alamat sudah berada di Surabaya semua, dan gajinya yaitu lebih besar dari 1.300. Oke. Lalu yang terakhir, kita diminta menampilkan nama dan gaji dengan range gaji 1.500 sampai 2.000. Oke, berarti kita menggunakan select nama, gaji, from, pegawai, where, gaji. Kita menggunakan between ya, atau diantaranya 1.500 and 2.000. Sorry, ini
Oke, di sini sudah muncul semua datanya. Ada Fikri, Faris, Sigit, dan juga Ivan. Oke, yang terakhir yaitu kita diminta untuk menampilkan gaji maksimum, minimum, dan rata-rata. Oke, akan select max kita karena mencari nilai maksimum atau tertinggi. S gaji tertinggi, oke, koma, min, untuk menampilkan data nilai paling rendah. S gaji terendah, kita buat saja seperti ini. Lalu FVG itu digunakan untuk mencari nilai rata-rata. S rata gaji, oke, from pegawai. So, jalankan di sini. Oke, sudah muncul yaitu gaji tertinggi yaitu ada di 21.000, lalu gaji terendah ada di 10.000, dan rata-rata gaji yaitu bernilai sekian. Oke, lalu nomor 3, praktikum berbeda nomor 3. Oke, kita disuruh membuat database ya. Kita akan menggunakan perintah berikut ini karena agak sedikit error MySQL saya. Karena kita sudah selesai di nomor 2, kita langsung buat saja database ya. DB nomor 3. Oke, kita juga disuruh membuat table dengan nama table barang. Saya juga sudah menyiapkan kode SQL nya ya, jadi tinggal di paste saja. Oke, di sini seharusnya sudah muncul untuk kode barang, nama, harga beli, harga jual, dan juga jumlah. Oke, sudah sesuai. Lalu kita juga diminta membuat table detail pembelian. Oke, ini sorry. Sudah muncul juga kode barang, harga beli, harga jual, jumlah, dan juga operator. Oke, baik. Lalu kita juga disuruh mengisi data dari tabel-tabel tersebut. Saya sudah membuat kode SQL-nya. Kita lihat di tabel barang. Oke, sudah muncul LTS 001 dan juga PEN 001. Trigger untuk jumlah barang, jumlah stok barang secara otomatis, buat trigger untuk mengupdate jumlah barang. Oke, untuk trigger ini seharusnya sudah saya buat ya. Untuk trigger
Oh, ini dia trigger. Ada triggernya. Sebentar. Kita menggunakan perintahnya, lakukan penambahan data ke table di table. Sebentar ya. Oke, baik. Di sini juga kita diminta untuk memberikan penjelasan setiap baris pada trigger. Delimiter itu digunakan untuk mengubah tanda akhir perintah dari koma, titik koma maksud saya, menjadi string-string karena di dalam trigger masih ada banyak. Lalu untuk create trigger ini untuk membuat trigger dengan nama stok barang. Lalu before insert on detail pembelian itu trigger dijalankan sebelum data ditambahkan ke table detail pembelian. Selanjutnya untuk for each row, yaitu trigger berjalan untuk setiap record yang di-insert. Lalu yang kelima begin, yaitu menandai awal trigger. Lalu yang keenam update barang, set jumlah sama dengan if is null jumlah plus new titik jumlah where kode barang sama dengan new kode barang. Penjelasannya yaitu update barang mengubah data pada table barang, set jumlah mengubah nilai stok jumlah. Lalu jika stok null atau 0 dan jika tidak null gunakan nilai stok sekarang. Lalu new jumlah mengambil nilai jumlah dari data yang sedang di-insert ke detail pembelian. Lalu where ID barang sama dengan new kode barang, hanya barang dengan kode yang sama yang diupdate. Lalu untuk end yaitu menutup isi trigger. Lalu yang terakhir delimiter digunakan untuk memberikan akhir perintah menjadi normal. Oke, perintah selanjutnya yaitu lakukan penambahan data. Jadi kita diminta untuk menambahkan data ya, menggunakan insert into detail ke pembelian values LST 001 2000. Sudah ditambahkan, kita bisa lihat ke detail pembelian. Nah, sudah muncul datanya ya, plat-platnya. Oke, selanjutnya lihat berapakah jumlah barang LST001 sekarang. Kita menggunakan perintah select kode barang, nama, lalu jumlah, from barang, where where kode barang, LST 001. Oke, ini sudah bisa kita jalankan. Oke, di sini jumlahnya itu 5. Lalu perintah saya lakukan lagi untuk insert barang LST 10. Berapakah jumlah stok LST sekarang? Oke, untuk perintah ini kita sebaiknya kita copy dulu saja. Kita melakukan insert lagi ya, insert into detail detail pembelian values
sudah berhasil insert, lalu kita jalankan saja lagi perintah yang sebelumnya. Jumlah yang di sini menjadi 15 karena yang jumlah sebelumnya itu 5, lalu kita menambahkan jumlahnya itu 10 lagi, lalu menjadi 15. Oke, kita sudah selesai menjalankan seluruh perintah-perintah yang ada pada asesmen tengah semester. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.